Hari ini kita sudah berada di ruang kelas. Mohon dirapikan tempat duduknya, mejanya yang sebelah sini luruskan. Kursinya juga yang sebelah sini. Yang sebelah sini. Sudah, Bu. Mejanya, kursinya. Sekarang lihat ke bawah. Kiri, kanan, depan, belakang, apakah ada sampah? Kita lakukan GPS, program pemerintah di Jawa Barat ada yang disebut dengan GPS, yaitu gerakan pungut sampah. Meja kursinya sudah nyaman untuk belajar? Sudah, Bu. Ruang kelas sudah bersih? Sudah. Marilah kita mulai pembelajaran kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alangkah lebih baik sebelum kita mulai pembelajaran diawali dengan doa supaya pembelajaran kita hari ini mendapatkan berkah ya. Bu Ica, bisa bantu saya Bu Ica untuk memimpin doa Bapak Ibu semua yang ada di ruangan ini. Silakan Bu Ica. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai, kita baca doa dulu ya. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Bu Ica yang sudah memimpin doa. Bapak Ibu, hari ini Bapak Ibu berada di LPK Nareswari. LPK ini baru berdiri tahun 2021 ya, belum lama. Alhamdulillah tahun ini mendapatkan dana bantuan dari Dirjen Vokasi yang bisa melaksanakan PKK, pelatihan kecakapan kerja, khususnya di bidang pelatihan PSD dan BPI. Dan ini merupakan kegiatan pertama dari LPK Nareswari ini, dan baru saja minggu lalu melaksanakan uji kompetensi di LPK Nareswari yang bertempat di Jalan Ciwaruga, Parongpong, Kabupaten Bandung Barat. Ini pertama kali kita bertemu ya Bapak Ibu semuanya. Saya belum memperkenalkan diri kepada Bapak Ibu. Saya Rina Agustini. Saat ini menjadi instruktur di LPK Nareswari. Kemudian saya juga guru tata boga di SMK Negeri 15 Cibubur di Jalan Gansuk, dan menjadi guru pamong untuk PPG Jaljak Pendidikan Pariwisata Universitas Pendidikan Indonesia, dan tim ahli tata boga CP Bintang Prakasa. Sebelum kita memulai, saya ingin berkenalan dengan Bapak Ibu. Kan tadi saya udah nih memperkenalkan diri. Dan sekarang saya panggil satu persatu Bapak Ibu. Bapak Ibunya mempersiapkan diri ya, dia dipanggil ya. Ibu Krisna hadir. Ibu Tiwi hadir. Oh ya gitu. Pak Andi hadir. Pak Bowo hadir. Alhamdulillah hadir semua dan berada dalam keadaan sehat walafiat. Nah, Bapak Ibu semuanya berdiri dulu dong. Saya mau kasih semangat buat Bapak Ibu. Ya, berdiri dulu semuanya Bapak Ibu. Berdiri ya. Saya berikan contoh dulu ya Bapak Ibu. Nanti saya bilang semangat pagi, Bapak Ibu jawabnya begini. Pagi. Instruktur luar biasa. Kemudian kata saya, ini ya. Semangat pagi. Saya bilang semangat ya. Semangat pagi 3 kali ya. Pagi. Berhenti dulu. Kemudian instruktur luar biasa. Siap? Oke.
Yang keras ya, suaranya harus semangat. Baik, Bu. Ya. Oke, Bu. Semangat pagi. Pagi. Syukur luar biasa. Tepuk tangan buat kita semua. Boleh duduk kembali. Silakan. Bu. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Yang nyaman ya duduknya ya. Nah, di dalam kelas ini ada aturan ya Bapak Ibu. Kita kan sedang dalam pelatihan. Yang pertama, handphonenya diamankan terlebih dahulu. Untuk sementara Bapak Ibu konsentrasi pada pelatihan ini. Yang kedua, Bapak Ibu saya harapkan tidak mengobrol satu sama lain, apalagi membuat berisik, gaduh di kelas ini ya. Bapak Ibu kita saling menghargai. Kemudian tidak makan minum. Tenang Bapak Ibu, pelatihan ini itu kita akan berkaitan dengan makanan. Jadi nanti Bapak Ibu bakal makan pada waktunya. Saya paling semangat untuk makan. Keren banget ya Pak ya. Kemudian nanti ada beberapa soal-soal teori yang harus dikerjakan. Dan saya harapkan Bapak dan Ibu secara mandiri tidak melihat hasil pekerjaan orang lain, mengerjakan soalnya. Yang berikutnya adalah safety induction. Bapak dan Ibu pernah lihat Chef Juna kan? Pernah lihat Chef Tingka, Index Tanker, Chef Marika. Mereka menggunakan yang disebut dengan safe jacket. Nah, safe jacket ini harus dilengkapi. Yang pertama adalah mulai dari head chef, kemudian safe jacket, kemudian dengan long pant. Kemudian apalagi ada yang disebut dengan hand glove atau sarung tangan. Apalagi di masa pandemi ya. Kuman-kuman itu tidak jauh-jauh dari kita, tetapi berasal dari tangan kita sendiri. Yang berikutnya adalah apron. Apron ini melindungi tubuh kita dari panas karena kita sehari-hari berkaitan dengan api. Lalu disertai juga dengan sepatu yang disebut dengan safety shoes. Nah, kalau sudah groomingnya sudah lengkap, pakaiannya sudah lengkap, kita di sebelah kita ini ada kitchen. Bapak Ibu setelah berada di ruang kelas ini, nanti kita akan pindah ke ruang sebelah. Kita akan masak di kitchen. Nah, di kitchen berkaitan dengan api. Bapak dan Ibu harus hati-hati dengan api ini. Kalau terjadi sesuatu, jangan khawatir, jangan panik. Kita sudah melakukan atau pernah melakukan bagaimana cara menanggulangi api. Kita nggak usah terburu-buru lari, tapi tanggulangi dulu apinya. Dan kita punya titik kumpul ya Bapak Ibu. Nanti keluar dari kitchen ada tangga dan kita bisa kumpul di sana. Kemudian ada pemadam kebakaran. Kita juga pernah melakukan simulasi dengan petugas pemadam kebakaran. Dan ada beberapa titik-titik tertentu di mana pemadam kebakaran itu ditempatkan, dan bila terjadi suatu saat kita sudah tidak lari, tapi kita bisa menggunakan alat tersebut. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Nah, perhatikan gambar ini Bapak Ibu. Kalau melihat gambar ini, kita akan teringat dengan materi sebelumnya. Apa yang Bapak Ibu bayangkan dengan gambar-gambar di depan? Bu Krisna, betul banget. Ingat dengan kue. Siapa lagi yang bisa menjawab Bapak Ibu? Ada gambar apa yang di depan? Kira-kira apa ya? Kue apa? Kue basah, betul sekali. Apalagi ada yang bisa jawab? Jajanan pasar. Luar biasa. Kalau lihat di sini, ini yang lagi tren, ini adalah jajanan pasar
ada event wisuda, kemudian ada event lagi ulang tahun ya anak-anak dari Bapak Ibu semua, kita bisa menggunakan kue-kue Indonesia sebagai hantaran ya. Dan ini banyak sekali di hotel-hotel disebut dengan dapur tradisional yang memproduksi kue-kue tradisional Indonesia. Dan kue tradisional ini nama lainnya adalah, tadi ada tuh Pak Aldi benar banget jawabannya adalah jajanan pasar. Bisa juga disebut dengan kue tradisional. Bisa juga disebut dengan sedap-sedapan atau kudapan. Kita lanjutkan ya. Nah, hari ini pelatihan kecakapan kerja dengan judul yang baru, yaitu cara membuat beragam produk pastry sesuai dengan resep standar, sesuai dengan kebijakan perusahaan ya. Banyak perusahaan yang punya usaha pastry, Bapak dan Ibu. Nah, judul ini diambil dari unit kompetensi menyiapkan dan membuat pastry. Kode unitnya I-55 HDROO.082.2. Nah, ini roadmap pelatihan kita, mulai dari analisis kebutuhan pelatihan, kemudian program pelatihannya, lalu unit kompetensinya, elemen kompetensi, KUK, sampai judulnya Bapak Ibu bisa baca di depan dan memahami bahwa inilah yang kita pakai dalam roadmap pelatihan. Tujuan pembelajaran kita hari ini, seperti halnya Bapak Ibu datang ke pelatihan ini punya tujuan nih. Inilah tujuannya, yaitu setelah selesai mengikuti pelatihan ini, Bapak dan Ibu sebagai peserta bisa membuat beragam produk pastry di dapur produksi dengan menggunakan resep standar sesuai dengan kebijakan perusahaan. Lalu ada manfaatnya Bapak Ibu. Manfaatnya adalah setelah mengikuti pelatihan, peserta mampu membuat beragam produk pastry sesuai dengan resep standar dan sesuai dengan kebijakan perusahaan. Nanti linknya di itu. Nah, kalau tadi kita sudah bahas di awal tentang kue tradisional, kue Indonesia, sekarang kita mau bahas tentang pastry, atau biasa istilahnya dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan patisserie. Nah, di dalam dunia makanan, di dalam dunia kuliner, Bapak Ibu, itu sejarahnya dari Prancis. Sejak revolusi Prancis, makanan berkembang pesat sampai sekarang. Apalagi dengan adanya televisi, kemudian media sosial, YouTube, makanan itu luar biasa sangat sekali berkembang. Dulu yang makanan tidak pernah dilirik ya, sekarang berkembang pesat dan sangat maju. Orang berlomba-lomba untuk membuat modifikasi, variasinya, sehingga bisa tidak hanya layak dimakan, tetapi juga menjadi layak jual. Nah, patisserie ini atau pastry merupakan pengetahuan pengolahan penyajian makanan khususnya di bidang kue. Sehari-hari kita makan kue. Oh, ternyata kue itu masuk di bidang pastry atau patisserie. Nah, kue-kue sebelum kita makan diawali dari bahan makanan. Tentunya ibu-ibu yang selalu berada di dapur akrab sekali dengan bahan makanan. Nah, bahan makanan ini untuk patisserie atau untuk pastry berbeda dengan bahan makanan yang sehari-hari masak di rumah. Biasanya ibu masak sayur, masak ikan, masak daging. Tapi kalau untuk di patisserie, bahan makanannya itu sangat terbatas. Yang pertama ada tepung terigu. Tepung terigu dibagi menjadi 3.
ada tepung terigu protein tinggi yang biasa kita buat roti, kemudian buat mie, kemudian dibuat pizza, donat, itu harus menggunakan tepung terigu protein tinggi. Kemudian ada tepung protein sedang. Nah ini tepung protein sedang ini Bapak Ibu bisa digunakan untuk segala macam kue. Ibu mau bikin cake bisa. Kemudian ibu mau bikin cookies bisa. Ibu mau bikin waffle juga bisa. Mau bikin crepe juga bisa. Lalu yang terakhir adalah tepung terigu protein rendah. Kalau untuk terigu protein rendah biasanya digunakan untuk adonan cair atau benda. Nanti kita bahas lagi ya. Iya. Yang berikutnya setelah tepung adalah gula. Tahu gula ya Bapak Ibu ya? Tahu Bu. Ya biasa kita konsumsinya buat apa nih? Kopi, buat minum kopi. Apalagi sekarang Bapak dan Ibu sering nangkring, malam minggu sering main. Saya senang kopinya Pak. Manisnya ada di ibu. Ya. Iya. Ya. Kemudian gula sebagai pemanis. Kemudian ada lemak. Lemak ada butter atau margarin. Biasanya kita buat kolesterol. Lalu ada telur. Telur selain sebagai pengembang juga bisa digunakan untuk menambah nilai gizi dari bahan makanan itu sendiri. Setelah ada bahan, kita punya peralatan untuk membuat kue-kue tadi. Nah, alat yang digunakan itu ada yang disebut dengan kitchen utensil dan ada yang disebut dengan kitchen equipment. Kalau kitchen equipment itu adalah alat-alat yang berat Bapak Ibu. Seperti misalnya ada deep fryer yang kalau di hotel, kemudian ada steamer. Kalau alat-alat kecilnya ada spatula, ya, ada balon whisk. Nah itu yang kita gunakan dalam pembuatan kue. Yang berikutnya adalah tentang adonan. Dari bahan-bahan yang kita kumpulkan tadi, jadi adonan blender, adonan cair yang tadi saya sebutkan bisa membuat waffle, bisa membuat crepe, adonan buat puding. Kemudian ada adonan cake ya. Adonan cake ini dibagi menjadi 3. Ada foam cake, butter cake, dan chiffon cake. Kemudian ada adonan biskuit nih, yang paling sering Bapak Ibu ketika lebaran. Ya Ibu silakan boleh kalau mau ke toilet. Adonan cookies, kemudian adonan crackers, ya. Sampai di sini Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan tentang materi kita yang membahas pastry? Tidak Bu. Paham Bu? Pokoknya kalau makanan mah sekarang kuliner lagi naik daun ya. Iya, betul. Simak tayangan ini. Ini ada balon terbang. Ini ada kertas terbang. Ini ada ulang tahun. Ya. Bapak dan Ibu, kalau kita ingat Valentine, katakan cinta dengan coklat. Kalau ini kita mengabadikan semua momen indah di keluarga dengan kue, gitu ya. Kita lanjutkan, Bapak Ibu. Kesimpulannya pada pembelajaran kita hari ini adalah Bapak dan Ibu sebagai peserta pelatihan dapat membuat beragam produk pastry di dapur produksi dengan menggunakan resep standar sesuai dengan kebijakan perusahaan. Nah, pertanyaan nih, saya punya pertanyaan buat Bapak dan Ibu. Siapa yang tahu 3 bahan makanan yang digunakan dalam pembuatan pastry? 3 aja. Ayo Bapak Ibu, siapa yang bisa? Terigu. Terus? Gula. Terus? Margarin. 100 buat kemudian siapa yang bisa sebutkan 3 alat dari Spatula. Oke. Mixer. Betul. Blender. Bukan oven. Betul sekali. Luar biasa. Ibu sangat menjadi pembelajaran hari ini. Terima kasih. Jangan ini
Sekarang Bapak Ibu silahkan mengerjakan Satu menit lagi. materi hari ini. Waktunya 3 menit ya Bapak Ibu. Waktunya habis, selesai. Silakan dikumpulkan. Terima kasih Bapak Asesor Ibu. itu yang menentukan kita mau kemana sih. Kita cek ya jawabannya. Iya, kamu bagus. Alhamdulillah Bapak Ibu Kata siapa? menyimak dengan baik sehingga bisa menjawab pertanyaan yang dituliskan dalam Asesor surat itu menentukan jawaban ini. kompeten. Siapa itu? Semua jawabannya 90% bagus. Bingung kan? Nah, saya punya sedikit Nih tanya nih Mbak Bena dia. PR buat Bapak Ibu ya. Kita hari ini sudah membahas tentang pastry. Di pelajaran berikutnya kita akan membahas tentang gambar-gambar garnish untuk pastry. Jadi kalau kita buat kue harus digarnish ya Bapak Ibu. Silakan cari gambarnya di internet, kemudian gambarnya dikasih nama, masukkan ke dalam software, kumpulkan melalui email saya. Ini email saya di depan, silakan dicatat. Kemudian dikumpulkan pada hari Rabu 26 Oktober paling telat pukul 18 WIB. Oke Bu. Terima kasih ya Bapak Ibu Gitu caranya. telah hadir di pembelajaran pastry hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Udah 100 orang yang Kalau ada yang kurang dari saya tidak ada mohon 1, 2, maaf. 3, 4, 5. Nah, sebelum berakhir, Jadi. Pak Heri tolong dibantu. Tadi Bu Ica sudah membuka dengan doa, sekarang ditutup sama Pak Heri dengan doa. Jadi kan gini, kalau bisa belajar itu dari mana? Belajar bisa dari siapa? Selesai. Terima kasih Pak Heri sudah menuju doa Nilai kita dengan itu bagus dan baik. tidaknya bukan kata diri sendiri, biar kata diri. Setelah keluar dari ruang kelas ini, kita masih bisa bertemu di media sosial. Ini media sosial saya. Terima kasih. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.